Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih ada kendala teknis, Pak. Suara saya terdengar, Pak Wasil? Iya, jelas, Pak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang anak-anak, juga Mas Farhan ini baik yang di kelas maupun yang di luar. Salam sehat semuanya. Saya mohon kepada anak-anak untuk memulai pembelajaran. Silakan untuk memimpin berdoa salah satu. Bisa ketua kelas, silakan memimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi aid lana min amrina rasyada al-maulataka Terima kasih anak-anak. Saya mohon kepada kalian ketika saya mengucapkan salam merdeka belajar, kalian acungkan tangan, kepalkan tangan seperti ini, kemudian juga jawab salam merdeka belajar. Salam merdeka belajar. Salam merdeka belajar. Sekali lagi, salam merdeka belajar. Salam merdeka belajar. Baik anak-anak, pada hari ini kita baru ketemu ya. Ini secara daring, kemarin sempat penugasan. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang teks prosedur. Ini sudah hadir lengkap atau masih ada yang belum hadir? Lengkap ya? Ya, kalian
punya buku ini, buku siswa Kemendikbud? Ada? Ada. Nah, Belum dibagikan. Siapkan saja buku tulisnya. Nanti akan saya berikan materi pakai bagi layar ya. Ini sudah nampak layarnya? Oke, siap. Jadi anak-anak, kita akan belajar tentang topik materi menyusun prosedur. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang ada pada teks prosedur. Jadi kalian nantinya setelah berdiskusi, nanti kalian akan mampu menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dan dapat menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur dalam melakukan suatu kegiatan dengan benar dan tepat. Jadi anak-anak, ini pengertian teks prosedur. Saya ingin menanyakan kepada kalian, ada yang tahu apa itu teks prosedur? Apa teks prosedur? Apa teks prosedur? Apa? Teks prosedur apa? Langkah-langkah. Apa lagi? Tata cara. Oke. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi di sana terdapat cara, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai melalui langkah-langkah yang tepat secara berurutan. Selanjutnya, teks prosedur itu biasanya terdapat pada tulisan cara, tips, tutorial untuk melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur itu terdapat kata imperatif atau kalimat imperatif, kalimat perintah. Tujuannya apa kalimat perintah? Untuk melakukan apa yang dibahas pada teks sehingga pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks. Jadi kalian sembari mendengarkan boleh membuat catatan kecil di bukunya. Di buku kalian boleh membuat catatan kecil. Selanjutnya, tujuannya teks prosedur itu apa? Dengan adanya teks prosedur, itu memudahkan pembaca atau pendengar mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks, yang mana tujuannya nanti akan sesuai dengan keinginan pembaca atau pendengar. Jadi teks prosedur itu bisa berupa bahan bacaan, bisa berupa audio, bahan dengaran. Bisa berupa bahan bacaan atau bahan dengaran. Kalian bisa membaca dengan melihat visual atau mendengar dengan audio. Bisa mendengarkan di televisi. Kalau televisi itu kan audio visual, jadi ada gambar juga ada suara. Kalau di radio itu audio, berarti hanya mendengar saja. Jadi dengan adanya tujuan ini kalian akan memperoleh apa yang menjadi tujuannya melakukan sesuatu. Nah, ini ya. Jenis-jenis teks prosedur itu dibagi menjadi 3. Jenis teks prosedur dibagi menjadi 3.
Yang pertama ada prosedur sederhana. Prosedur sederhana itu biasanya berisi langkah-langkah yang sederhana. Langkah-langkah sederhana biasanya terdiri atas 2 atau 4 langkah saja. Ini memang tidak dipraktekkan ya. Jadi kalau di pondok kan kita kan kesulitan untuk seperti buka Facebook, buka WA, Instagram. Tetapi kalian ketika langkah-langkahnya itu hanya terdiri dari 2 sampai 4 langkah saja, itu dinamakan prosedur sederhana. Misalkan apa ya? Membuka baju misalkan. Prosedur membuka baju. Jadi kan terlebih dahulu membuka kancing baju, kemudian membuka keluar dari anggota badan. Jadi itu termasuk prosedur yang sederhana. Terdapat langkah-langkah yang hanya terdiri dari 2 sampai 4 langkah saja. Selanjutnya terdapat teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks. Suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar? Cek. Pak, suara saya terdengar, Pak? Nggak, soalnya barusan sepi, jadi tidak dengar apa namanya, ada orangnya apa tidak. Di unmute barusan, Pak. Di unmute. Oke. Kalau dihidupkan enggak apa-apa, Pak. Selama ada feedback, Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Ustadz Wasil. Jadi saya lanjutkan materinya. Nah, yang pertama teks prosedur sederhana. Kemudian yang kedua ada teks prosedur kompleks. Jadi di dalam teks prosedur kompleks ini berisi banyak langkah. Biasanya langkah-langkah di sana itu lebih detail dan lebih kompleks. Jadi lebih detail, lebih kompleks, lebih terperinci, sehingga orang itu harus berhati-hati sungguh dalam melakukannya. Saya bagikan sebuah layar lain ya. Ini misalkan jenengan buat KTP. Sebentar. Nah, ini termasuk dalam prosedur kompleks. Proses kelihatan enggak? Kelihatan ya. Proses penerbitan KTP, eKTP, elektronik KTP itu termasuk salah satu dalam contoh prosedur kompleks. Jadi bagaimana cara menerbitkan eKTP? Jadi penduduk yang sudah berusia 17 tahun itu datang bisa ke kecamatan atau ke kantor Capil, kemudian melakukan verifikasi data yang ada pada database Capil. Jadi setelah itu melakukan sesi pemotretan, pengambilan sindik jari, dan juga tanda tangan. Selanjutnya biasanya menunggu dulu 1x24 jam. Jadi ketika pada hari ini mengambil gambar, dipotret, ngambil sidik jari dan tanda tangan pada aplikasinya punyanya Dispenduk Capil, itu biasanya kalian disuruh pulang dulu selama 1x21 hari misalkan. Keesokan harinya baru kembali untuk mengambil KTP kalian dengan tanda bukti penerbitan eKTP. Selanjutnya ini bagi yang punya kendaraan, sudah ada yang punya kendaraan ya? Sudah punya SIM semua ini? Ada yang punya SIM? Tidak ada. Tidak ada. Ada. Oke. Jadi ini kalau misalkan kalian punya kendaraan, kemudian untuk memperpanjang atau mengesahkan TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, ini ada bagannya. Ini sangat kompleks sekali, terperinci sekali. Sehingga ketika kamu melewatkan salah satu alurnya, maka tujuannya tidak akan tercapai. Bisa saja mengulang dengan
awal lagi. Selanjutnya contoh teks prosedur kompleks ini adalah proses ketika kamu kena tilang. Ada yang pernah kena tilang? Sebentar saya tanya, kamu tahu namanya tilang ya? Tilang itu adalah apa namanya? Akronim. Ada yang tahu tilang itu akronim dari apa? Akronim itu maksudnya singkatan. Apa tilang? Ada yang tahu? Tindakan palang. Tindakan? Palang. Tindakan pelanggaran. Tindakan pelanggaran. Aduh. Tapi sering ya dengar kata tilang sering. Ah, tetapi tidak tahu ini kepanjangannya apa? Tahu. Tilang itu bukti pelanggaran. Tilang itu bukti pelanggaran. Jadi saya sampaikan ya, kalau kamu terkena tilang, besok ya, kalau kamu kedapatan melanggar misalkan terkena tilang, jangan mau ketika kamu dikasih slip warna merah. Karena kalau slip warna merah itu tandanya melawan. Jadi slipnya itu ada dua, ada warna biru sama warna merah. Ya upayakan dapat slip warna biru. Karena kalau slip warna biru itu mengakui kesalahan dan menerima tuduhan dari polisi. Misalkan tidak punya SIM, misalkan lupa bawa SIM. Nah, jangan sampai kamu dapat slip warna merah. Tanyakan, kalau dapat slip warna merah, Pak, saya kenapa dapat slip warna merah? Wong saya tidak melawan sampean. Jadi pastikan dapat slip warna biru. Karena slip ini ada dua, biru dan merah. Kalau biru itu berarti kalian menyadari kesalahan. Kalau slip yang biru menentang petugas biasanya. Karena tidak menerima tuduhan. Acangak. Kalau orang Madura bilang itu acangak. Ngelawan, bantah. Nah, ini kalau yang benar ketika terkena tilang itu bukan bayar di tempat ya. Ya, kalau kena tilang itu bukan bayar di tempat, tetapi ada alurnya. Bayar denda tilang itu lewat pengadilan. Ya ada ya. Jadi bayarnya langsung ke bank. Ada yang pernah kena tilang langsung bayar di tempat? Ada. Itu tindakan tidak baik gitu ya. Jadi aturannya memang kalau tilang itu bukti pelanggaran itu ya harus ditindak secara proses hukum melalui pengadilan. Bayarnya juga ke bank. Nah, selanjutnya ini yang kontekstual adalah saya punya apa namanya ini? Sebentar. Ya. Aduh. Bentar ya, saya buka dokumen dulu. Nah, ini punya pondok kita. Ini punya pondok kita bersama. Jadi di dalam panduan lembaga formal yang diterbitkan oleh pihak pondok pesantren ini ada langkah-langkah prosedur kompleks. Di dalamnya terdapat langkah-langkah adalah prosedur kompleks. Ini kelihatan. Ya, ini contoh prosedur kompleks yang terdapat pada pondok kita. Panitia penerimaan santri baru 2020 jalur registrasi online. Jadi ada ketika mendaftar online itu harus ada namanya bukti daftar. Kemudian ada tes urin, ada verifikasi data, input data, tanda tangan perjanjian, sowan ke pengasuh, penentuan asrama, bayar utap, cetak KTS. KTS apa ini? Kartu tanda santri. Kalau utap? Ya, kemudian kalian akan dibuatkan KK pesantren. KK apa itu namanya ya? Mahrum ya? Ya, cetak KK pesantren. Kemudian itu bisa nanti diregistrasi ke madrasah yang sekolah pagi sama sekolah yang sekolah siang. Kalau di Kemenak kan biasanya hanya pagi saja ya. Ini termasuk salah satu contoh di pondok teks prosedur kompleks yang bisa kita temukan di pondok. Kemudian juga ada ini. Oh, ini tata caranya sudah ada di lembaran punya pondok sebenarnya kan? Ya.
Pernah lihat kan ya, bagi santri baru yang kelas 11 kemarin. Ini kan kalian masuk tahun 2020, benar ya? Ya. Nah, pasti pernah melihat itu kan. Selanjutnya saya lanjutkan materinya. Ada yang jenis prosedur yang ketiga, yakni prosedur protokol. Nah, ini prosedur ini apa namanya? Kalau prosedur protokol itu biasanya tidak terlalu rumit. Tidak terlalu rumit dan perbedaannya dengan prosedur sederhana, kalau protokol itu langkah-langkahnya itu bisa diubah. Langkah-langkahnya bisa diubah dan tidak harus runtut. Tetapi pada akhirnya hasil yang didapat itu sama. Contohnya ini bisa kalian terapkan di rumah atau di pondok. Masak mie. Kan ada inilah, apa namanya, kalau masak mie itu kan anak-anak kadang ada yang mie-nya terlebih dahulu, baru di atasnya ditaburi bumbu. Atau sebaliknya. Jadi di wadah itu, di mangkok atau di piring, itu kan bumbunya terlebih dahulu. Diaduk, bumbunya diaduk dulu, baru mie-nya. Iya, ada apa enggak? Biasanya yang paling banyak dipakai yang mana? Cara yang mana? Mie duluan atau bumbu duluan? Duluan. Ya, tetapi kan meskipun bumbunya di bawah atau bumbunya di atas, tetap jadi mie atau tidak? Rasanya beda atau sama? Beda. Nah, mungkin kalau bumbunya di bawah rasa mie-nya bisa rasa stroberi, kalau bumbunya di atas rasanya jadi rasa durian. Berubah apa enggak kira-kira itu? Sama ya? Jadi kalau prosedur protokol itu meskipun ada langkah-langkah yang diubah, dalam langkah-langkahnya berubah, tetapi tujuannya sama, tetap masak mie. Kemudian yang kedua adalah mencuci baju. Mencuci baju itu ada yang bajunya, pakaiannya terlebih dahulu, baru diberi air. Ada yang disediakan air terlebih dahulu, baru diisi pakaian. Nah, kalian biasanya pakai yang mana? Cara yang mana biasanya? Air dulu di wadah, lalu pakaian, atau pakaian dulu dikasih air? Gimana? Biasanya pakai cara yang mana biasanya? Hah? Pakai air dulu? Atau langsung dilemparkan ke bak mandi langsung? Ada yang tak lagi. Ekor. Oke. Jadi bisa dipahami ya. Ada 3 jenis teks prosedur, ada prosedur sederhana, ada kompleks, ada prosedur protokol. Ini mau dicatat dulu atau sudah lanjut? Yuk, oke. Sip, mantap ini. Cepat selesai. Jadi kalian akan belajar yang namanya mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Yang pertama, menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Nah, pernyataan umum itu adalah bagian pembuka pada teks prosedur. Biasanya berisi tujuan yang akan dicapai jika pembaca atau pendengar, ya. Tadi kan ada kata pendengar. Jika pembaca atau pendengar mengikuti tahapan-tahapan yang benar. Karena kalian disediakan buku, maka menjadi bagian dari pembaca. Jadi bagian pembuka dalam teks prosedur yang berisi tujuan itu biasanya dikatakan pernyataan umum. Selanjutnya, tahapan itu adalah langkah-langkah yang harus diikuti. Langkah-langkahnya apa? Jadi misalkan tadi buat mie, maka bagian pembukanya adalah bagaimana cara membuat mie. Ketika Anda ingin menyajikan sebuah mie, maka ikuti langkah-langkah berikut. Nah, tahapannya itu isinya langkah-langkah. Bisa dipahami enggak? Bisa. Nah, saya tanya, ini gambarnya apa ini? Gambarnya apa? Konsultasi. Masa, kalau konsultasi itu orangnya satu, yang psikiaternya 4. Diskusi. Munakosa. Kalau munakosa 4 orang menguji, 1 orang yang diuji, ya.
Wawancara. Ada kegiatan wawancara kerja. Jadi kamu kalau besok ingin melamar pekerjaan pasti ada yang namanya wawancara kerja. Ini ada wawancara kerja. Jadi kalian itu akan diberikan teks tentang kiat wawancara kerja. Sebentar. Di anunya ada yang enggak ya? Sebentar ya. Kalian pegang buku semua enggak ini? Ada buku yang dari Kemendikbud itu, yang buku paket. Gini ya. Saya tunjukkan kepada kalian teksnya. Kalian catat di buku kalian ya. Ya. Oke. Silakan mencatat di buku kalian. Saya tunjukkan teksnya. Oke. Nih, tulis. Ya, bentar. Ini kelihatan? Ya sudah, tulis saja. Udah nampak ya? Kurang gimana? Saya bentar. Pak Wasil, tampilannya terlalu kecil ya Pak Wasil ya? Tampilannya gimana Pak Wasil? Mana presentasinya? Udah anu. Oh iya, sebentar. Saya matikan barusan. Iya. Kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum muncul. Bentar. Ini Pak Bos, Pak Wasil. Ya. Sip, jelas. Karena kelihatan nggak itu ya? Iya, kelihatan. Cuman ke siswa ya nggak kelihatan, Pak. Oh gitu ya. Atau gini Pak Wasil, minta tolong Pak Wasil, apa namanya? Sip, oke. Terang saja, Pak. Oke. Terang. Oke. Ini saya kasih waktu kalian 5 menit ya untuk menulis. Nanti setelah itu, ini ada 3 lembar ya, ada 3 lembar. Kalian tulis ini 5 menit. Nanti setelah 5 menit saya kembali lagi. Terus ini nih, ini ya. Sambil menulis. Jadi prosesnya itu di menulisnya itu. Kalau di print itu yang dikhawatirkan, yang ngeprint itu capek ngeprint, kamu tidak dibaca nanti. Nah, kalau kamu menulis pasti akan membaca. Ya, sudah nikmati saja lah. Ya, sambil menulis. Itu bisa diberikan lagu, tidak apa-apa Pak, kalau sambil menulis Pak. Jadi sembari menulis tidak apa-apa, musik tidak apa-apa. Baca sholawat tidak apa-apa, baca sholawatan.
Mas Farhan juga nulis ya Mas Farhan ya? Mas Farhan, Mas Farhan. Iya, Eh, Mas Farhan juga nulis ya? iya. Di layar pakai HP apa laptop Mas Farhan? Pakai HP. Eh, terlihat jelas atau tidak Mas? Jelas, jelas. Kalau Mas Farhan sebenarnya bisa screenshot ya? Iya, Oke, 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 oke. Sambil dibaca Mas. iya. Mulai mitra bicara kita. Sudah selesai? Sudah, wacana Pak. Sudah di paragraf keberapa? Dua. Yang mana? Agar mudah dipahami oleh mitra bicara ini. Farhan, suaranya unmute Farhan. Iya. Di mood bos. Mun mbak nalain jere ke, mun mbak nalain ke. Sudah ada gurunya. Siapa? Oh, siapa gurunya? Boh. TKJA ya, kelas 11. TKJA. Ini 11 AKL ini AKL kepanjangannya apa sih? Akuntansi lembaga. Akuntansi lembaga. Oh, akuntansi. Keuangan lembaga. Keuangan lembaga. AL. Sudah sampai paragraf keempat? Sudah? Belum. Sudah dibaca belum ditulis? Iya. Satu minggu sampai hari Kamis. Mau balik. Iya. Sampai hari Kamis.
Sudah? Toh. Nah, belum eh. Jadi kapola na abita noles mga nagaresa benya. Frustasi. 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 Sampai kalau berapa? Sampai 13.55. 13.55, oke. Iya mari. Ayo. Kurang 10 menit berarti ya. Khas ya. Sudah selesai, sudah. Hah? Terus. Sudah belum? Dulu apa nikah dulu Ustaz? Sampai mana? Sampai paragraf ketiga. Selain itu perhatikan betul. Sudah sampai itu? Iya. Bahasa tubuh. Oh sudah paragraf keempat ya. Bagian kedua kan. Ya yang penting bisa dilihat lah, bisa dipahami tuh. Sudah? Coba yang sudah sampai paragraf 4 acungkan tangan coba. Siapa saja yang sudah paragraf 4? Berapa orang itu? 1, 2, 3, 4. Yang masih paragraf 2 siapa yang masih paragraf 2? Ada enggak? Ada Mang Acung malu lo cong saya budi cong. Boh. Yang masih paragraf 2 siapa? Banyak sapolo. Boh. Ini orang ngadu polo biki paling. Mun sapolo tak. Ini tak kemarin. Sapolo kan. Ada enggak? Ada yang paragraf 2 masih? Ada yang berjata. Iya lah yang baca. Bisa. Ya, sembari diskusi ya. Kira-kira menurut kalian, perhatikan, menurut kalian yang termasuk ke pernyataan umum itu ada di paragraf berapa? 3. Yang termasuk pernyataan umum itu terdapat pada paragraf keberapa? Yang jawab 3 siapa? Ya, pernyataan umum ada di paragraf keberapa? Ya, pernyataan umumnya ini ada di paragraf ke 1. Langkah-langkahnya ada di paragraf keberapa? Langkah-langkahnya? 2. Kemudian? 3. Langkah-langkahnya itu ada di paragraf 2, 3, dan 4. Coba lihat di paragraf 2. Di paragraf 2 itu kalau kamu ikut wawancara disuruh ngapain? Disuruh apa? Apa? Berbicara dengan berbicara dengan jelas. Kalau di paragraf ketiga, apa yang kamu temukan? Paragraf ketiga kamu temukan apa? Disuruh apa?
Mana? Untuk memastikan bahwa humanitas Pertanyaan, Pak. Mana yang mana? Satu jawab, suaranya nyambur. untuk memastikan bahwa pemahaman kita benar. Ya, memastikan bahwa jawaban kita itu sudah benar atau tepat sesuai dengan yang ditanyakan oleh tim pewawancara. Selanjutnya di paragraf keempat ada apa? Kiat-kiatnya untuk wawancara kerja. Apa? Apa? Ya, kontak mata. Bukan kontak lensa ya. Kontak mata. Kamu tahu istilah bahasa tubuh tahu enggak? Bahasa tubuh tahu enggak? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh apa? Bukan meraba-raba ya, bukan ya. Bahasa tubuh itu bahasa nonverbal. Mengangguk. Kemudian kalau jadi ini masih banyak sebenarnya, cuma nah ini pernyataan umum. Ya, ini pernyataan umumnya ada di paragraf pertama. Betul ya, pernyataan umumnya ada di paragraf pertama. Jadi wawancara itu tujuannya untuk menggali kualifikasi calon pegawai atau calon pekerja secara lebih mendalam. Jadi melihat apa wawancara itu, cocok tidaknya dia dengan posisi yang dilamar. Kemudian kebutuhannya dari perusahaan. Jadi kebutuhan perusahaan itu misalkan yang lamar 100 butuh 2, dia cari 2 yang terbaik. Kemudian sifatnya perusahaan. Selanjutnya di wawancara biasanya terjadi ajang tanya jawab antara calon pelamar, calon pegawai sama pewawancara. Nah, ini tadi penjelasan kalian. Di paragraf kedua itu ada berbicara dengan jelas kepada mitra bicara. Misalkan ditanyakan nama kamu siapa? Nama saya Pondra Haryono Pratama. Jawab dengan jelas dan tegas. Jangan nama saya, nama kecil saya Hendra, nama panggilan saya Hendra gitu. Jadi berbicara dengan jelas kepada mitra bicara. Iya. Selanjutnya di paragraf ke berapa? Ketiga ada perhatikan apa yang disampaikan oleh pewawancara. Misalkan apa pekerjaan Anda sebelum melamar di perusahaan saya, perusahaan kami. Kamu jawabnya, saya suka main bola. Selama di pondok saya hobi main bola. Jadi ada miskonsepsi, ada kesalahpahaman antara pertanyaan yang disampaikan dengan jawaban yang diberikan. Jadi jawab sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Jadi jangan ngawur. Sehingga jelas antara korelasi atau hubungan antara pertanyaan dengan jawaban. Kemudian ini, gunakan bahasa tubuh yang baik agar kesannya positif. Cara duduk misalkan, kamu duduknya harus badannya tegak, matanya menatap kepada pewawancara, kemudian tidak menyilangkan kaki ya, kebiasaan menyilangkan kaki. Kalau wawancara tak boleh ya, tidak boleh menyilangkan kaki. Tahu menyilangkan kaki? Ya benar, sela. Bisa dipraktekkan salah satu tuh, menyilangkan kaki itu kaki kanan di atas kaki kiri. Duduk, beremah. Iya tahu. Atau ongkang-ongkang kakinya diangkat ke atas meja terus jawab pertanyaannya dari wawancara. Tidak boleh ya. Nah, dan itu banyak seperti ini ya. Ini ada di paragraf selanjutnya, tapi karena waktu tidak nututi, kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita masih ketemu lagi di hari apa AKL? AKL hari apa lagi? Udah ada ya? Cuma hari Sabtu ya? Cuma hari Sabtu ya? Sabtu yang akan datang lagi. Oke. Nanti Sabtu yang akan datang kita bahas lebih jauh tentang teks prosedur, yakni ada struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nanti kita bahas dari strukturnya dulu karena waktunya kan 2 jam saja. 2 jam pelajaran atau 1 jam. Ya, terima kasih. Semoga pelajaran yang kita laksanakan pada pembelajaran pada hari ini manfaat. Al-Fatihah.
Sebelum menutup pelajaran, saya minta tolong seperti tadi di awal pembelajaran ya. Salam Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar. Baik lagi, salam Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.